Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebuah kitab hadis yang menjelaskan tentang seputar ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk termulia, Nabi penutup, tidak ada yang diangkat menjadi Nabi setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih melanjutkan babul faraid. Wa an Abi Umamah bin Sahl radhiyallahu anhu qala kataba Umaru ila Abi Ubaidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu wal khalu warithu man la waritha lahu. Rawahul khamsatu siwa Abi Dawud wa hassanahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Kataba qala wasdawuh sapa Abi Umamah
kataba wis nulis sapa Umar nulis surat ila sapa Umar ila Abi Ubaidah maring Abi Ubaidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Rasulullah Allahu tawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku maulaman kang ngurus wong la maula kang ora ana kang ngurus lahu ketuwe man wal khalu lan utawi paman saking ibu iku warisuman wong kang marisi wong la warisa kang ora duweni waris sapa wong kang ora ana waris iku maujud la warisa kang ora ana pewaris iku maujud lahu ketuwe man rawahul khamsatu siwa Abi Dawud wa hasanahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Allah di sini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah dan Rasulnya itu adalah maula bagi orang yang tidak memiliki maula dan paman dari sebelah ibu itu adalah pewaris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Hadirin rahimakumullah, penggalan yang pertama ini artinya dalam sebagian perkara dalam kondisi tertentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang langsung mengurus seseorang dalam urusan sebagian perkara. Misalnya ada seseorang tidak mau menikah, kemudian dia tidak memiliki wali, maka Nabi yang kemudian menikahkannya. Misalnya seperti itu yang dimaksud Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu. Atau ada seseorang yang dia berkewajiban untuk membayar diyat dalam sebagian keadaan karena dia tidak bisa membayarnya, kemudian Nabi itu membayar diyatnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud pada penggalan pertama dari hadis ini Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu. Sedangkan yang kita bahas dalam bab ini adalah penggalan yang kedua dari hadis ini wal khalu warithu man la warithalahu. Ini maknanya seperti dalam hadis yang sebelumnya yang mengatakan al khalu warithu man la warithalahu. Nah, di sini juga lafadznya sama al khalu warithu man la warithalahu. Telah kita jelaskan bahwa al-khal yaitu paman dari arah ibu. Paman dari sebelah ibu. Itu disebut sebagai zawil arham. Mereka itu zawil arham. Selama saudara dari sebelah bapak itu masih ada, yang mereka itu adalah zawil furud dan juga asobah, maka mereka nggak mendapatkan warisan. Dari sebelah ibu ini tidak mendapatkan warisan. Selama masih ada ahli waris dari zawil furud dan juga dari asobah. Mereka zawil arham tidak mendapatkan warisan. Tetapi setelah nggak ada sama sekali ahli warisnya dari sebelah bapak ini, hubungan ubuwah, ukhuwah, bunuwah, umumah itu sudah nggak ada. Jadi yang ada itu kan kemarin kalau dari sisi ini kan umumah. Nah, umumah itu kepamanan dari sebelah ayah. Kalau khalah itu nggak ada. Tapi setelah hubungan ubuwah, bunuwah, ukhuwah, kemudian umumah ini nggak ada, maka baru khal atau zawil arham itu bisa mewarisi. Nah, karena sudah dianggap nggak ada ahli warisnya, maka zawil arham bisa
mengambil bagian dari warisan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dan sudah kita jelaskan juga bahwa dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan zawil arham mereka memiliki hak waris, sedangkan sebagian ulama yang lainnya itu mengatakan bahwa zawil arham tidak memiliki hak waris. Ini sudah kita bahas dalam hadis sebelumnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wasdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza stahalla tatkalane lahir kelawan urip sapa al mauludu bayi warisa mongko marisi sapa maulud. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang bayi lahir dalam kondisi hidup, maka dia mewarisi, artinya dia memiliki hak waris. Kalau mati lahir dalam keadaan mati, dia tidak memiliki hak waris. Tetapi kalau dia lahir dalam keadaan hidup, maka dia memiliki hak waris. Kapan seorang bayi itu dikatakan lahir dalam keadaan hidup? Yaitu apabila ada tanda-tanda kehidupan. Tanda kehidupan di sini misalnya bayi itu lahir dengan dia berteriak meskipun sekali teriakan. Nah, dia berteriak, ada suara ketika dia keluar itu ada suara teriakan bayi itu. Maka berarti dia lahir dalam keadaan hidup. Atau dia terlahir dalam keadaan menangis. Nah, bayi itu lahir pada umumnya kan menangis. Nah, dia ada suara tangisan dari bayi itu, berarti bayi itu lahir dalam kondisi hidup. Tapi ketika seorang bayi itu lahir nggak ada suara apa-apa, nggak ada teriakan, nggak ada suara tangisan, berarti bayi itu lahir dalam kondisi mayitan, sebagai orang yang mati. Kalau dia lahir mati, maka dia nggak punya hak waris. Tetapi jika dia lahir dalam keadaan hidup, maka dia memiliki hak waris. Bagaimana membayangkannya? Bayi dia begitu lahir, hidup, kalau hidup terus, maka mudah kita memikirkannya untuk memiliki dia hak waris. Artinya kalau dia misalnya masih umur 2 tahun, 3 tahun, kemudian bapaknya meninggal, maka anak ini umur 1 tahun, 2 tahun, atau umur 2 hari, 3 hari dia sudah memiliki hak waris. Seperti halnya anak-anaknya yang lain yang dewasa. Paham ya? Atau misalnya dia lahir sebentar hidup kemudian dia mati. Nah, bisa jadi misalnya ketika ibunya itu melahirkan, kemudian ibunya langsung meninggal, sementara anaknya sempat hidup. Nah, misalnya dia memiliki hak waris. Atau misalnya waktu dia lahir, misalnya bersamaan dengan bapaknya meninggal, misalnya. Itu gambarannya bisa bermacam-macam. Yang penting hadis ini mengatakan apa? Bayi yang lahir dalam kondisi hidup, maka dia warisa. Dia memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam hal ini para ulama juga ada khilaf. Ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi dengan mengikuti hadis ini mengatakan bahwa bayi yang lahir dalam keadaan hidup itu seperti orang dewasa dalam hal bisa untuk mewarisi. Tapi kalau menurut Imam Malik atau Imam Ahmad itu dia bisa untuk mewarisi apabila sampai dia itu
apa namanya, dia menyusu. Dia menyusu. Kalau apa namanya, sekedar menangis atau teriak, kemudian dia mati, maka dia tidak memiliki hak waris. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Tapi kalau dia sampai kemudian dia sudah menyusu kepada ibunya misalnya, maka dia baru bisa dianggap sudah memiliki hak untuk mewarisi. Wa an Amr bin Shu'aib bin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wasdawah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ora ana iku lil qatili keduwe wong kang mateni minal mirasi saking warisan harta warisan syai'un utawi suwiji-wiji. Rawahun Nasaiyu wa Daraqutniyu wa qawwahu bin Abdul Barri wa a'allahun Nasaiyu wa sawabu waqfuhu ala Amrin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membunuh itu tidak memiliki sesuatu pun dari harta warisan. Artinya bahwa orang yang membunuh di sini artinya membunuh si mayit yang diwarisi, itu tidak memiliki hak waris dari orang yang dibunuhnya. Misalnya ada seorang anak, waliyadzubillah, misalnya dia membunuh bapaknya, maka meskipun bapaknya mati meninggalkan harta kekayaan, harta waris, maka anaknya itu tidak bisa mewarisi harta bapaknya itu. Atau misalnya bapaknya membunuh anaknya. Anaknya orang kaya raya misalnya, dia mati dibunuh oleh bapaknya. Maka bapaknya tidak bisa mewarisi harta dari anaknya. Atau siapapun yang dibunuh dari kerabatnya, maka yang membunuh itu tidak bisa mewarisi dari yang dibunuhnya. Karena bisa terjadi misalnya seorang anak pengen cepat kaya, bapaknya nggak mati-mati misalnya. Ini bapaknya dia pengen cepat dapat harta warisannya, sementara dia males bekerja, kemudian biar cepat dapat warisan, bapaknya dibunuh. Ini justru anak itu dalam hukum syara tidak memiliki hak terhadap harta warisannya. Karena yang membunuh tidak memiliki hak waris sedikit pun dari orang yang dibunuhnya. Nah, di sini juga ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan ini secara mutlak. Secara mutlak itu apapun jenis pembunuhannya. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwasanya membunuh itu kan ada 3 macam. Ada kalanya pembunuhan itu amdan, dengan sengaja. Ada kalanya pembunuhan itu adalah syibhul amdi atau syibhul khata', yaitu menyerupai sengaja. Ada kalanya pembunuhan itu khata'an, secara tersalah, tidak secara sengaja. Kalau ada seseorang misalnya dengan sengaja dia membunuh orang lain, sengaja itu dia memang tujukan perbuatan membunuh pada orang tersebut dan dengan alat yang memang mematikan, maka itu namanya membunuh dengan secara sengaja. Misalnya dengan dia pisau atau dengan pedang dia arahkan kepada seseorang, berarti dia membunuhnya secara sengaja. Atau semi sengaja. Semi sengaja itu dia mengarahkan tujuan dari memukul misalnya kepada orang lain secara sengaja, tetapi dengan alat yang biasanya tidak bisa atau biasanya tidak mematikan. Misalnya dia pakai siwak ini, dia lempar, betul-betul dia arahkan kepada seseorang, bukan dia ngawur melemparkannya, tetapi memang dia ingin melempar ke seseorang.
Tapi ternyata dengan sebab ini dia mati. Misalnya masuk ke pas dia mangap misalnya, kemudian masuk ke sini terus dia nggak bisa bernafas terus mati misalnya. Maka itu namanya semi sengaja. Semi sengaja itu kayak dari satu sisi sengaja karena dia sengaja mengarahkan lemparannya itu pada seseorang, tapi dia sebenarnya nggak bermaksud membunuhnya. Kenapa? Karena buktinya dia melemparnya nggak pakai pedang, dia melemparnya nggak pakai batu yang besar, dia pakai siwak misalnya. Maka ini syibhul khata'. Ada yang nggak sengaja. Yang terakhir, yang ketiga ini adalah khotoan. Misalnya kita melempar ada kucing makan ikan asin kita, lari kita lempar pakai batu, ternyata kena kepalanya orang. Kemudian orang itu mati. Kita mau melempar kucing, ternyata kena kepalanya orang. Karena saking kerasnya kita melemparnya, saking marahnya sama si kucing, kemudian kita lempar kuat-kuat, kena kepalanya orang dan mati. Itu namanya tidak sengaja. Dia membunuhnya secara tidak sengaja. Jadi di sini ada khilaf di antara para ulama, kalau pembunuhannya itu adalah sengaja dan syibhul amdi, sengaja dan semi sengaja, itu tidak bisa mewarisi. Ada sebagian yang mengatakan begitu. Tapi kalau pembunuhannya itu tidak sengaja, khotoan, seperti yang kita contohkan yang terakhir, maka itu masih bisa mendapatkan warisan. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan mutlak. Berdasarkan hadis ini, laisa lil qatil minal mirathi syai', maka pembunuh secara mutlak itu apakah sengaja atau semi sengaja atau tidak sengaja, itu tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya secara mutlak. Sebagian mengatakan kalau untuk yang tidak sengaja itu masih bisa mendapatkan harta warisannya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini perlu kita perhatikan bahwa membunuh ini adalah salah satu dosa terbesar setelah kufur. Baik kufur syirik atau kufur ghairu syirik, itu itu adalah dosa tertinggi, terbesar, yang apabila seseorang mati dalam keadaan tersebut, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Nah, dosa kedua tertinggi itu adalah membunuh seorang muslim tanpa hak, termasuk membunuh dirinya sendiri, atau yang disebut dengan bunuh diri, itu tergolong sebagai dosa terbesar. Nah, dosa terbesar setelah kufur. Karena itu harus seseorang mewaspadai dosa besar ini. Sekarang dari dulu juga banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan. Sekarang lebih sadis lagi. Dulu mungkin juga ada, tetapi berita belakangan ini sering terdengar pembunuhan terhadap kerabatnya. Banyak seorang suami membunuh istrinya atau istrinya membunuh suaminya karena terjadi pertikaian suami istri, cemburu buta misalnya terhadap suami istri, kemudian terjadi pertengkaran, kemudian sampai membunuhnya. Atau karena kesulitan ekonomi, seorang suami nggak bisa menghidupi istri dan anak-anaknya, kemudian dibunuhnya sekalian istri dan anaknya. Ada berita yang mengatakan seperti itu motif dari pembunuhannya. Ada seorang ayah membunuh anaknya, ada seorang anak membunuh ayahnya. Itu banyak sekali belakangan ini terdengar terjadi di daerah kita ini, di Indonesia ini. Nah, itu salah satunya ya karena ketidaktaatan terhadap agama. Mereka tidak memahami ilmu-ilmu agama
dan juga mereka tidak mengamalkan. Kalaupun tahu, mereka tidak mengamalkan ilmu agama. Keimanannya lemah, keimanannya lemah sehingga menjadikan mereka melakukan perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu waskrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah, ma utawi barang akhraza atau bondo akhraza kang wis nyimpen sapa kang wis nyimpen sapa alwalidu bapak awil waladu utawa anak fahuwa mongko utawi ma akhraza iku li asobatihi ketuwe asobai walid utawa walad man iku wong kana ana sapa man, artinya siapapun dia. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnul Madini wa Ibnu Abdul Barri. Jadi harta yang telah dikumpulkan dan disimpan oleh bapak atau anak, kemudian bapak atau anak yang menyimpan harta benda itu meninggal, maka itu kemudian menjadi milik dari asobahnya. Tentu di sini seperti yang telah kita jelaskan kemarin, yaitu yang pertama-tama dicari dulu zawil furudnya, orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran mendapatkan bagian warisnya itu ada apa enggak. Kalau enggak ada, ya langsung kepada asobah. Tetapi apabila ada, maka dikasihkan dulu kepada zawil furud, kemudian mabaqiyah yang tersisa itu diberikan kepada asobahnya. Nah, jadi yang dapat 1/4 ada enggak, yang dapat setengah ada enggak, yang dapat 1/6 ada enggak. Kalau ada, diberikan kepada mereka. Kalau enggak ada, maka itu untuk asobahnya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa asobah ini adalah dia mendapatkan hak waris, tetapi tidak ada ketentuan berapa-berapanya dari hak yang dia peroleh dari harta warisan. Dia tidak dikatakan setengah, 1/4, enggak. Tetapi pokoknya yang tersisa untuk dia. Kalau misalnya 2, maka bagi 2. Misalnya 1, maka untuk dia semuanya. Dan itu bisa banyak, bisa sedikit, tergantung dari zawil furud yang ada itu banyak atau sedikit. Kalau zawil furudnya itu sedikit, maka asobahnya bisa mendapatkan banyak. Tetapi jika zawil furudnya itu banyak, berarti kan sudah dibagi-bagi, baru yang tersisa itu untuk asobah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al wala'u utawi wala iku luhmatun kaluhmatin nasab. Kalau makna dasarnya pertalian daging kaluhmatin nasab, kaya pertalian dagingnya nasab. La yuba'u ora kena dental, wala yuhabu lan ora kena den hibahaken. Rawahul Hakimu min tariqi Syafi'i an Muhammad bin al-Hasan an Abi Yusuf wa sahahahu Ibnu Hibban wa a'allahu al-Baihaqi. Wala itu dalam hal warisan itu seperti dalam hal nasab, artinya memiliki hak untuk mewarisi. Wala itu bagaimana? Yaitu apabila seseorang memerdekakan budaknya. Misalnya ada seseorang atau si A misalnya memiliki budak si B. Kemudian si B itu dimerdekakan oleh si A. Nah, maka
Ini berarti wala, namanya wala. Nanti ketika si B misalnya itu meninggal dunia, dia kan sudah merdeka, dia meninggal dunia, kemudian nggak ada ahli warisnya. Ahli warisnya dari anaknya, dari pokoknya dari dzawil furud dia, atau apa namanya, asobahnya juga nggak ada, maka di sini orang yang pernah memerdekakan dia itu memiliki hak waris atas bekas budaknya tersebut. Itu yang dimaksud al-wala uluhmatun kaluhmatin nasab. La yuba itu tidak bisa dijual, atau hak itu tidak bisa dijual kepada orang lain dan juga tidak bisa dihibahkan kepada orang lain. Sama seperti dalam nasab tidak bisa berpindah. Tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijual atau dengan diberikan kepada orang lain. Seperti misalnya dalam nasab itu ubuwah, hubungan kebapaan, dia sebagai bapak nggak bisa diberikan ke orang lain atau dijual kepada orang lain. Bapak ya bapak, anak juga anak, paman juga paman, itu nggak bisa kemudian bagian dia atau misalnya posisinya yang dijual atau yang dihibahkan itu tidak bisa. Kalau nanti dia sudah dapat, misalnya bapaknya dapat warisan dari anaknya, sudah dapat kemudian dijual ya boleh. Tapi posisi sebagai bapak itu nggak bisa dijual. Posisi sebagai anak itu tidak bisa dijual. Posisi sebagai saudara itu nggak bisa dijual, itu melekat. Sama juga posisi sebagai orang yang pernah memerdekakan seseorang itu tidak bisa, posisi itu tidak bisa dijual ataupun dihibahkan. Tapi kalau misalnya dia sudah dapat harta warisannya, sudah dibagi secara sah, kemudian bagian dia dijual kepada orang lain, yaitu diperbolehkan, kan dia menjual milik dia yang sudah menjadi bagian dari dia. Ini kita juga nggak bisa misalnya membeli atau menjual posisi seseorang. Misalnya ada seseorang anaknya kaya raya. Kemudian bapaknya misalnya miskin, bapaknya miskin. Kemudian dijual posisi sebagai bapak. Ini kan masih matinya lama, sementara bapaknya ini dia butuh sesuatu. Udah kamu saya beli misalnya. Posisi kamu sebagai bapak misalnya berikan kepada saya, atau saya beli kamu, saya kasih uang misalnya misalnya 1 juta, tapi nanti kalau anakmu mati saya yang mewarisinya misalnya. Padahal anaknya hartanya lebih besar dari itu. Maka ini tidak bisa. Itu sesuatu hal yang sudah melekat. Sebagai hubungan nasab itu sesuatu yang melekat. Demikian juga hubungan dalam wala adalah sesuatu yang sudah melekat pada seseorang yang tidak bisa diambil alih dengan dijual atau diberikan. Itu tidak bisa. Hadis yang terakhir dari bab al-faraid. Wa an Abi Qilabata atau Qilabah ya. Wa an Abi Qilabata an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaid bin Thabit. Afradukum utawi wong kang luweh paham faraide sira kabeh iku Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit akhrajahul khamsatu siwa Abi Dawud wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim wa u'illa bil irsal. Diriwayatkan dari Abi Qilabah dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling ahli di bidang faraid itu adalah Zaid bin Thabit. Itu dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Zaid bin Thabit, bahwa Zaid bin Thabit itu adalah orang yang paling luas ilmunya terkait dengan ilmu faraid. Ilmu faraid, ilmu yang membahas tentang masalah ini warisan. Ini nggak mudah ya, ilmu miras atau ilmu faraid itu ilmu yang pada zaman sekarang juga sedikit orang yang menguasainya, sedikit orang yang memahaminya pada masa sekarang ini. Termasuk salah satu ilmu yang paling duluan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena sudah banyak nggak diamalkan. Pada sekarang ini ilmu yang paling tidak diamalkan itu adalah ilmu faraid ini. Kenapa? Ya manusia banyak yang mengikuti hawa nafsunya terkait dengan harta benda. Ini kan sesuatu hal yang sangat yang sangat mengkhawatirkan. Banyak orang yang suka, banyak orang yang mencintai dunia, hubbud dunia, sehingga banyak orang nggak rela untuk mengikuti ketentuan syariat Islam dalam pembagiannya. Nah, mereka lebih senang dibagi rata. Nah, itu sekarang seperti itu, menganggap bahwa apabila dibagi rata itu dianggap sebagai sebuah keadilan. Padahal enggak. Nah, dalam Islam itu kan konsepnya luas ya. Seorang laki-laki kenapa dia mendapatkan 2 dibandingkan kalau perempuan 1, laki-laki 2. Kenapa seperti itu? Karena memang bebannya berbeda. Seorang laki-laki itu penanggung jawab nafkah atas istri dan anak-anaknya. Apabila dia dikasih 2, istri dikasih 1, perempuan dikasih 1, itu sesuatu hal yang wajar. Sedangkan seorang perempuan dia dapat 1, tapi kan dia punya suami, yang suaminya dapat 2 dari keluarganya. Dia kan sudah kelap 3. Coba, kan jadinya 3 semuanya. Seorang perempuan dia dapat 1, suaminya dapat 2. Berapa? 3. Seorang laki-laki dia dapat 2, istrinya nanti dari keluarganya dapat 1, 3 juga, kan sama. Jadi yang adil itu adalah hukum Islam. Kalau dia dapat 2, nanti itu selain melihat kepada beban memberikan nafkah seorang laki-laki terhadap istri dan anak-anaknya. Nah, ini keadilan, tetapi sekarang banyak orang yang nggak terima ketika dibagi secara warisan itu dibagi secara hukum Islam. Dengan perbedaan, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat setengah. Itu mereka nggak senang untuk bisa mengamalkan itu. Sehingga apa? Sehingga mereka nggak mau. Sehingga hampir sekarang ini karena ilmu ini jarang dipraktekkan, jarang orang minta dibagi warisan. Kalau ada orang bagi warisan yang dipanggil itu bukan kiai, bukan ustadz, tapi yang dipanggil ya Pak Bayan, Pak Lurah, Pak RT, itu yang dipanggil. Karena mereka nggak butuh untuk bagaimana membagikan warisan itu secara Islam. Akhirnya ya ustadznya juga males mempelajari faraid, mempelajari tentang ilmu warisan ini. Sehingga sedikit para guru, para ustadz, juga para kiai yang ahli di bidang ilmu faraid ini pada masa sekarang ini. Kalaupun misalnya bisa, ya lihat catatan. Yang di luar kepala hampir sangat sedikit sekali, sangat jarang, langka. Ini menjadi ilmu langka pada masa sekarang ini. Selain di sini ada hitung-hitungan, banyak sekali nanti rincian tentang masalah hitung-hitungannya, sehingga otak bagi sebagian kita ini tidak nyandak jika membahas
terkait dengan masalah matematika ini. Nah, kemudian juga ketentuan-ketentuan yang lainnya yang sangat pelik dalam ilmu faraid, menjadikan orang itu tidak tertarik untuk mempelajarinya. Kemudian ditambah lagi jarang dipraktekkan karena umat Islam sendiri itu banyak yang tidak mau mengamalkan ilmu al-faraid ini. Padahal kemarin sudah kita katakan wajib hukumnya seseorang menerapkan hukum Islam. Kalaulah pada akhirnya kemudian mereka merelakannya untuk kemudian diberikan kepada saudaranya yang lain sehingga menjadi rata, itu adalah setelah dibagikan, setelah masing-masing mengetahui bagiannya masing-masing dalam ilmu faraid. Tidak kemudian langsung begitu saja dibagi rata, tidak demikian. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhabarkan kepada kita bahwa sahabat yang paling ahli di bidang ilmu faraid itu adalah Zaid bin Thabit. Artinya kalau kalian mau bertanya tentang ilmu faraid, tanyalah kepada Zaid bin Thabit karena dia ahlinya. Nah, kalau masalah ilmu ini, ilmu faraid. Hadirin rahimakumullah. Seperti yang kita sampaikan di sini, kita juga hanya secara global hanya terkait dengan masalah apa yang diterangkan oleh hadis. Jadi para sahabat itu memang memiliki kelebihan masing-masing. Setiap sahabat memiliki kelebihan masing-masing. Ada seseorang yang disebut oleh Nabi itu sebagai orang yang akra. Nabi pernah bersabda misalnya akra'ukum Ubay bin Ka'ab. Ini orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Sehingga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pertama kali beliau mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat jamaah dalam sholat tarawih di belakang satu imam, itu yang ditunjuk menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena Nabi mengatakan akra'ukum Ubay bin Ka'ab. Orang yang paling ahli dalam bacaan Al-Qur'annya, yang paling bagus bacaan Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Guru-guru kita misalnya itu juga di bidang ini, ahlinya di bidang ini ahlinya di bidang ini, ahlinya di bidang ini. Sehingga diserahkan dalam hal kita mengajar dan belajar itu kepada ahlinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pondok-pondok pesantren ini hanya sekedar tambahan cerita, karena hadisnya sudah selesai, waktunya masih ada sedikit. Jadi kalau kita mondok itu biasanya pondok pesantren itu ada karakteristik keilmuannya. Jadi kalau kita mau belajar nahwu, mondoknya di mana? Kalau kita mau belajar tauhid, mondoknya di mana? Kalau kita mau belajar fikih, mondoknya di mana? Itu biasanya dipengaruhi oleh kiainya, keahlian dari kiainya. Kalau mau mondok nahwu, mondoknya di sana saja. Misalnya di pondok pesantren Lirboyo misalnya. Kalau mau ngaji tasawuf, mondoknya di mana? Di sana saja di pondok pesantren Fathul Ulum Kewakian misalnya, tasawuf. Karena kiainya sufi, maka ngajinya tasawuf di sana. Kalau mau ngaji fikih di mana? Mondoknya di pondok pesantren Ringin Agung saja. Di sana fikih yang kuat. Kalau mau ngaji tauhid di mana? Di pondok pesantren Syahamah saja misalnya. Karena di sana ilmu tauhidnya sangat kuat, apalagi dalam hal rudud misalnya. Rudud
terhadap Wahabi, Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, dalil-dalilnya sangat kuat. Oh, mondoknya di Syamah atau di Baitul Iman misalnya. Itu apa? Itu namanya ya memang seperti itu, karena memang masing-masing itu apa namanya memiliki keahlian lebih. Nah, secara umum bukan berarti dia tidak menguasai yang lain, tetapi penguasaan terhadap yang ini lebih dari yang ilmu yang lainnya. Bukan berarti di Syamah taunya cuma ilmu tauhid saja sama ilmu kalam atau ilmu rudud. Bukan hanya itu, fikih juga dipelajari. Kemudian ilmu apa namanya nahwu, sharaf, bahasa Arab juga paham. Nah, tetapi menonjol di bidang ilmu tauhid, ilmu aqidah, di bidang rududnya. Itu sudah faknya. Kalau mau membantah Wahabi, Hizbut Tahrir, mau tahu, tanyalah ke Syahamah misalnya. Nah, itu karena nganunya di situ, bukan berarti yang lain enggak. Kalau tadi yang misalnya pondok pesantren menonjol di bidang nahwunya, itu bukan berarti fikihnya, tauhidnya enggak dikuasai, dikuasai juga. Tetapi dalam bidang nahwu sharaf luar biasa. Nah, sampai yang kitab-kitab yang dipelajari sampai yang tinggi-tinggi hafalannya bolak-balik, misalnya alfiyahnya dari depan dari belakang, kalau santri-santrinya paham di sana karena gurunya juga punya keahlian di situ misalnya. Itu apa? Itu menonjolnya di situ, tapi yang lain juga dikuasai. Ketika dikatakan misalnya akra'ukum itu siapa? Ubay bin Ka'ab, bukan berarti Ubay bin Ka'ab hanya bisanya baca Quran saja. Yang lain, beliau ilmu-ilmu agama yang lain juga menguasai. Ketika dikatakan bahwa apa namanya afradukum Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit itu yang paling ahli di bidang faraid, bukan berarti yang lain nggak paham, paham juga, tapi yang menonjol dari dia, yang orang lain tidak ada padanya adalah di sini dalam bidang ilmu faraid. Nah, sehingga para santri pada masa lalu dan pada masa sekarang juga itu biasanya kalau mondok itu pilihannya begitu, pengen apa? Pengen bisa di bidang, pengen ahli di bidang apa? Oh, saya pengen menguasai fikih, saya pengen menguasai nahwu sharaf, saya pengen menguasai apa namanya tauhid misalnya, maka nanti dia datang ke tempat yang memang di situ terkenal dengan ilmu tersebut. Dan pondok itu biasanya nanti pengaruhnya adalah pada kiainya, orangnya. Nah, kiai yang mengasuh itu di bidang apa? Apa namanya kemampuan atau keahliannya yang lebih dari yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian kita pada pagi hari ini. Kita sudah mendekati akhir dari Kitabul Buyu' atau Kitabul Muamalah. Semoga kita bisa menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.